Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami kerjakan, yaitu Bank of Japan. Jadi berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Saya Kotrunada Safira, lalu ada Rania, ada Syarin, dan juga ada Nevika. Sejarah Bank of Japan. Jadi, Bank of Japan atau BOJ adalah bank sentral yang berusia tertua kedua di dunia setelah Bank of England. Bank of Japan atau BOJ didirikan tahun 1882. BOJ berpusat di Tokyo. Saat ini BOJ dipimpin oleh Harushiko Kuroda yang menggantikan Masaki Shirakawa pada 20 Maret 2013 sebagai gubernur BOJ. BOJ didirikan setelah terjadinya restorasi Meiji. Sebelum restorasi, Jepang mengeluarkan mata uang mereka masing-masing, yaitu Hansatsu dengan kesetaraan yang tidak jelas satu sama lain. Tetapi Undang-Undang Mata Uang baru pada tahun 4 Meiji atau sekitar 1871 menyatakan bahwa yen adalah mata uang resmi baru. Bekas daerah kekuasaan para tuan tanahan menjadi prefektur dan pabrik uang logam mereka menjadi bank-bank charter swasta yang pada mulanya berhak mencetak uang pada suatu rentang waktu. Baik pemerintah pusat maupun bank-bank nasional ini mencetak uang untuk mengakhirinya. BOJ didirikan pada tahun 15 Meiji atau sekitar 1882 dan diberi hak monopoli untuk mengawasi ketersediaan uang. BOJ mencetak uang kertas pertamanya pada tahun 18 Meiji atau sekitar 1885. Baik untuk selanjutnya, itu ada fungsi pokok bank sentral. Pertama, itu mempertahankan kestabilan harga dan keuangan dari Jepang. Kedua, mencegah dampak dari ketergantungan terhadap ekspor negara yang dapat menyebabkan peningkatan nilai mata uang nasional. Ketiga, mengimplementasikan kebijakan moneter untuk pengembangan ekonomi di Jepang. Dan yang terakhir, untuk mengatur tingkat suku bunga untuk mengembangkan perekonomian negara dengan standar kestabilan yang ditetapkan adalah sebesar 2% kenaikan per tahun pada indeks CPI atau Consumer Price Index. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nufika Tasya Asifa dari kelompok Bank Jepang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan fiskal negara Jepang. Bank Sentral Jepang menyatakan tidak akan mengubah kebijakan pelonggaran moneter besar-besaran yang dijalankannya, meskipun bank sentral lainnya menaikkan suku bunga acuan. Dewan Gubernur Bank Sentral Jepang membuat keputusan ini setelah menuntaskan rapat kebijakan selama 2 hari pada bulan September lalu. Dan kalau dikilas balik, kebijakan moneter berkaitan dengan regulasi, ketersediaan, dan biaya kredit, sehingga kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan utang. Kementerian Keuangan Jepang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Jepang pasca perang. Pada tahun 2011, utang publik Jepang adalah sekitar 230% dari produk domestik bruto tahunannya, persentase terbesar dari negara manapun di dunia. Untuk mengatasi kesenjangan anggaran, Jepang meningkatkan utang nasional. Pada bulan Juni 2012, Diet Jepang mengeluarkan undang-undang untuk menggandakan pajak konsumsi nasional menjadi 10%. Dan RUU baru meningkatkan pajak menjadi 8% pada April 2014 dan 10% pada Oktober 2015. Namun, itu ditunda hingga setidaknya Oktober 2019.
Dan sejak Oktober 2008, badan yang mengatur dan bertanggung jawab atas kebijakan keuangan di negara Jepang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Masaki Shirakawa sebagai Gubernur Bank Sentral Jepang. Kedua, Hirohide Yamaguchi, Deputi Gubernur Bank Sentral Jepang. Dan ada Kiyohoko masih sebagai Deputi Gubernur Bank Sentral Jepang, dan selanjutnya disusun oleh anggota-anggota lainnya. Keputusan dari dua bank sentral Jepang ini juga memperlebar kesenjangan suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat, yang kemudian membuat yen tumbang terhadap nilai dolar. Nilai tukar yen Jepang mengalami penurunan terendah dalam 24 tahun terhadap dolar karena para investor mencari keuntungan yang lebih tinggi di Amerika Serikat yang didorong oleh aksi jual beli. Namun, Bank Sentral Jepang akan tetap mempertahankan suku bunga jangka pendek di zona negatif dan terus membeli obligasi pemerintah guna mempertahankan suku bunga jangka panjang pada kisaran 0%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan Dewan Gubernur Bank of Japan. Pemimpin bank memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 April 2008, anggota Jepang mengakhiri kekuasaan di Dewan Bank dengan menunjuk Masaki Shirakawa, pejabat Gubernur Bank of Japan, dan menyetujui kandidat ketiga yang diusulkan pemerintah untuk kontrol. Pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 April 2008, Shirakawa mengatakan dia mendukung independensi dan transparansi Bank of Japan. Selanjutnya adalah daftar Dewan Gubernur Bank of Japan. Yang pertama adalah Mr. Shigetoshi Yoshihara dengan periode 6 Oktober 1882 hingga 19 Desember 1887. Yang kedua adalah Mr. Tetsunosuke Tomita dengan periode 21 Februari 1888 hingga 3 September 1889. Mr. Koichiro Kawada dengan periode 3 September 1889 hingga 7 November 1896. Baron Yanosuke Iwasaki dengan periode 11 November 1896 hingga 20 Oktober 1898. Mr. Tatsuo Yamamoto dengan periode 20 Oktober 1898 hingga 19 Oktober 1903. Baron Shigeyoshi Matsuo dengan periode 20 Oktober 1903 hingga 1 Juni 1911. Mr. Korekiyo Takahashi dengan periode 1 Juni 1911 hingga 20 Februari 1913. Viscount Yataro Mishima dengan periode 28 Februari 1913 sampai 7 Maret 1919. Mr. Junosuke Inoue dengan periode 13 Maret 1919 hingga 2 September 1923. Mr. Otohiko Ichiki dengan periode 5 September 1923 hingga 10 Mei 1927. Mr. Junosuke Inoue dengan periode kedua yaitu 10 Mei 1927 hingga 1 Juni 1928. Mr. Hisakira Hijikata dengan periode 12 Juni 1928 hingga 4 Juni 1935.
Mr. Eigo Fukai dengan periode 4 Juni 1935 hingga 9 Februari 1937. Mr. Seishin Ikeda dengan periode 9 Februari 1937 hingga 27 Juli 1937. Mr. Toyotaro Yuki dengan periode 27 Juli 1937 hingga 18 Maret 1944. Viscount Keizo Shibusawa dengan periode 18 Maret 1944 hingga 9 Oktober 1945. Mr. Eikichi Araki dengan periode 9 Oktober 1945 hingga 1 Juni 1946. Mr. Hisato Ichimada dengan periode 1 Juni 1946 hingga 10 Desember 1954. Dan Mr. Eiichi Araki di periode keduanya 11 Desember 1954 hingga 30 November 1956. Mr. Masamichi Yamagiwa dengan periode 30 November 1956 hingga 17 Desember 1964. Mr. Makamoto Usami dengan periode 17 Desember 1964 hingga 16 Desember 1969. Mr. Tadashi Sasaki 17 Desember 1969 hingga 16 Desember 1974. Mr. Teijiro Morinaga dengan periode 17 Desember 1974 hingga 16 Desember 1979. Mr. Haruo Maekawa dengan periode 17 Desember 1979 hingga 16 Desember 1984. Mr. Satoshi Sumita dengan periode 17 Desember 1984 hingga 16 Desember 1989. Mr. Yasushi Mienon dengan periode 17 Desember 1989 hingga 16 Desember 1994. Mr. Yasuo Matsushita dengan periode 17 Desember 1994 hingga 20 Maret 1998. Mr. Masaru Hayami dengan periode 22 Maret 1998 hingga 19 Maret 2003. Mr. Toshihiko Fukui dengan periode 20 Maret 2003 hingga 19 Maret 2008. Profesor Masaki Shirakawa dengan periode 20 Maret 2008 hingga Maret 2013. Dan yang terakhir adalah Mr. Haruhiko Kuroda dengan periode 9 April 2013 hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada keindependensian dari Bank of Japan. Sebuah revisi besar pada tahun 1997 dari Undang-Undang Bank of Japan dirancang untuk memberikan kebebasan yang lebih besar. Namun BOJ telah dikritik karena telah memiliki kemandirian yang berlebihan dan kurang dalam akuntabilitas sebelum undang-undang ini diundangkan. Tingkat ketergantungan tertentu dapat dikatakan dan diabadikan dalam Undang-Undang Baru Pasal 4 yang menyadari fakta bahwa mata uang dan kontrol moneter merupakan komponen dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan. BOJ akan selalu menjaga hubungan dekat dengan pemerintah dan bertukar pandang secukupnya, sehingga mata uang dan kontrol moneter dan pendirian dasar ekonomi pemerintah kebijakan harus saling serasi. Namun sejak diberlakukannya undang-undang baru tersebut, BOJ telah menolak permintaan pemerintah untuk merangsang perekonomian. Lalu, Undang-Undang Bank of Japan menetapkan bahwa sehubungan dengan independensi kebijakan moneter bank, otonomi bank mengenai mata uang dan kontrol moneter harus dihormati. Pasal 3 ayat 1. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai otonomi kegiatan usaha bank yang memperhatikan otonomi kegiatan usaha bank. Pasal 5 ayat 2.
Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.